لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memulai di sini tafsir untuk surat Al-Fatihah dan sekaligus juga insyaallah kita pelajari tajwid dari apa ayat yang kita tafsirkan insyaallah taala. Manhaj kita dalam mempelajari di kajian-kajian tafsir ini, insyaallah kita akan membaca ayat yang akan kita tafsirkan insyaallah, dan setelah itu akan kita jabarkan beberapa hal yang kita ketahui dan Allah yang paling tahu tentang tajwid yang ada pada ayat yang kita baca, hukum-hukumnya, mudud dan lain-lain berkaitan dengan tajwidnya. Kemudian insyaallah juga kita akan membahas tafsir secara ringkas yang kita ambil dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Kita memulai dari surat Al-Fatihah dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk usaha ini, untuk kajian-kajian ini dan keberkahan darinya, agar hal-hal ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita dan untuk yang mendengarnya insyaallah tabaraka wa taala. Sebelum kita juga memulai basmalah yang sebagian ulama berselisih pendapat apakah ia bukan termasuk Al-Fatihah atau termasuk Al-Fatihah, kita membahas juga ta'awudz atau isti'adzah, baik isti'adzah ataupun ta'awudz namanya. Yaitu isti'adzah atau ta'awudz ucapan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau bisa juga dengan a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan perlu diketahui bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bukan termasuk ayat Al-Qur'an ketika kita membacanya di awal-awal, bukan termasuk ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu merupakan adab seseorang ketika mengatakan, misal dalam ceramah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahirabbil alamin, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ini tidak tepat dan tidak benar. Kenapa? Karena berkata Allah Ta'ala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan. Itu bukan firman Allah Ta'ala. Ya, sehingga tidak layak, melainkan langsunglah saja, misalnya mungkin dengan bismillah boleh, karena dia berkata Allah Ta'ala berfirman. Ya, sedangkan kalau misalnya tanpa berkata Allah Ta'ala berfirman, maka tidak masalah dengan ta'awudz terlebih dahulu insyaallah. Baik, kita punya isti'adzah
dan basmalah. Isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah atau ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ada adab, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah." Jika kamu membaca Al-Qur'an maka ista'idz billah, berlindunglah pada Allah Ta'ala. Nah, di awal surat maupun di pertengahan surat. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian dia mau membaca misal kalimat dalam Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, di situ itu kan pertengahan surat. Maksudnya bukan di awal surat. Boleh dia dengan memakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh menambahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu bagaimana jika dia di awal surat atau di pertengahan surat menambahkan itu semua ta'awudz, dia pakai bismillah juga dia baca, kemudian ayatnya. Ada 4 cara. Ada 4 cara membaca ta'awudz, basmalah, kemudian ayat. Kita akan sebutkan insyaallah 4 cara tersebut. Yang pertama, qat'ul jami', memotong semua dari itu. Berarti misal di awal surat ya, Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Itu kalau Al-Baqarah afwan. Al-Fatihah berarti qat'ul jami', yaitu dipotong semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kepotong dia. Bismillahirrahmanirrahim, kepotong lagi. Kemudian barulah masuk ke dalam surat, yaitu masuk ke alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini bagi apa? Yang mengatakan alhamdulillah itu ayat pertama. Ala kulli hal. Ya. Itu yang pertama, qat'ul jami', untuk semua surat kecuali surat At-Taubah. Artinya boleh antum alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu pertama surat Al-Fatihah. Kalau surat lain misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, qat'ul jami'. Baik. Bisa juga cara yang kedua, qat'ul awal wa waslu tsani bitsalits, yaitu memotong yang pertama dan menggabungkan, menggabungkan yang kedua dan ketiga. Berarti yang dipotong hanyalah yaitu ta'awudznya dipisah. Coba kita baca surat Al-Ikhlas. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qata'. Berhenti di situ. Kemudian menyambung antara bismillah dengan qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kan terputus. Coba kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Boleh. Ya, coba ayat lain misal atau surat lain. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Boleh seperti itu. Baik, itu yang kedua, qat'ul awal wa waslu tsani bitsalits, yaitu memotong yang pertama, memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Dan ada cara ketiga, yaitu waslul awwali bitsani wa qat'us tsalits, yaitu menyambungkan antara yang pertama dengan yang kedua dan memutus yang ketiga. Berarti contoh misalnya di surat Al-'Asr tadi misal. Jadi pertama dengan kedua digabung,
Kemudian yang ketiga dipotong. Dua dengan ketiga dipotong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Wal 'ashr. Nah, seperti itu. Atau ayat lain, surat lain misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Itu cara yang ketiga, menggabungkan, memasang atau menyambung satu dan kedua, kemudian yang ketiga tidak disambungkan. Atau cara keempat, dan ini boleh juga, yaitu menyambung semuanya, waslul jami', yaitu menyambung semuanya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Boleh. Contoh lain dari surat lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Boleh seperti itu. Ya. Baik, alhamdulillah wa barakallahu fikum. Semoga itu bermanfaat maklumat yang barusan kita jabarkan. Kita lanjutkan mulai dari ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bagi yang mengatakan bahwasanya ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita lihat Bismillah, Allah, lafal jalalah Allah. Di situ kita membacanya dengan setelah huruf bacaan lam, Allah, ya, Allah. Perhatikan, ada dua hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama, dalam pelafalan lafal jalalah untuk lamnya itu ada beberapa kondisi. Di kondisi tertentu pelafalannya harus mufakhamah, dan di kondisi lainnya pelafalannya harus muraqqaqah. Mufakhamah itu tebal, muraqqaqah itu tipis. Ketika bertemu dengan sebelumnya fathah atau dhammah, maka dibacanya Allah. Bismillah. Misalnya adalah kalau dhammah, misal kalau fathah terlebih dahulu, Qul huwallahu ahad. Baik. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kalau misalnya didahulukan dengan sebelumnya fathah, huwallah, Allah, mufakhamah tebal. Tapi kalau misalnya sebelumnya dhammah, maka juga tebal. Misalnya la'anahullah, la'anahullah. Nah, kalau misalnya ternyata sebelumnya lafal jalal itu adalah kasrah, maka bacanya tipis. Walillahi, lillahi. Ya kan? Kemudian di sini bismillahi, bukan bismillahi. Bismillahi, itu yang pertama, tentang masalah tafkhim dan tarqiq. Kemudian masalah juga di sini dua harokat. Allah, baca Allah, bukan Allah. Allah, bismillahi gitu. Bukan bismillahi, enggak, tapi bismillahi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mad yang kedua dalam lafal Ar-Rahman. Kemudian di sini lihat Ar-Rahman, mim dan nun di antaranya sebenarnya ada alif. Ar-Rahman. Nah, di sini menunjukkan mad yang asal, yaitu dua harokat. Ar-Rahman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Ar-Rahmanirrahim. Lihat, Rahim itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Nah, itu adalah yang dinamakan sebagai mad arid lis sukun, yaitu yang tadinya dia menjadi
asalnya dia cuma tabi'i biasa, tapi karena di akhir untuk mensukunkan nun, maka dia pun dipanjangkan menjadi 2 seperti asalnya tabi'i, atau 4 karena baina, atau 6, boleh 6. Namun kita harus konsisten. Kalau misalnya kita bilang Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat, maka seterusnya harus 2 harokat juga. Contoh misalnya kita jadi boleh 3 cara di sini, kita pilih salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim, itu 2 harokat. Atau mau yang lebih panjang 4. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang lebih panjang Bismillahirrahmanirrahim. Maka 2 atau 4 atau 6 itu sejajar harus nanti. Kalau 2 terus sampai terus. Kalau 4 terus sampai akhir. Kalau 6 terus. Maka itulah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ditafsirkan dalam tafsir Al-Muyassar. Abda'u bismillah, yaitu saya memulai dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Isti'anatan 'alal ada'i wat taufiqi wa talaban lil qabul. Isti'anatan sebagai meminta pertolongan untuk apa? Untuk al-ada, untuk perbuatan, penyelenggaraan perbuatan ini. Wat taufiqi, dan untuk diberikan, meminta apa? Taufik, persetujuan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar amalnya berkah. Wa talaban lil qabul, dan juga sebagai permintaan untuk diterimanya amalan ini. Jadi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan niatan memang isti'anah dan talab, yaitu isti'anah meminta pertolongan dalam penyelenggaraan, dan moga-moga penyelenggaraan amalan ini diberi taufik oleh Allah Ta'ala, dan juga sebagai talab, meminta kepada Allah qabul, diterimanya amalan ini. Kemudian lafaz jalalah Allah alamun ala Rabb tabaraka wa ta'ala adalah satu nama yang dimiliki oleh Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, al-ma'budu, atau al-ma'budi bihaqqin duna siwa, yang dialah yang berhak disembah tanpa lainnya. Apakah ada pihak yang disembah selain Allah? Ada banyak. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah harta, duit, ada yang menyembah wanita, ada yang menyembah sesajian, ada yang menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah hal-hal yang entah apa itu. Tetapi sesembahan semuanya itu mereka batil, kecuali jika yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sesembahan yang hak. Al-ma'budi bihaqqin duna siwa, selain Allah sesembahan yang batil. Wa huwa khassu asma'illahi ta'ala. Lafal jalal Allah adalah paling khususnya nama-nama Allah Ta'ala, paling khususnya nama Allah, paling khusus di antara nama Allah. Ya. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu, dan tidak boleh dinamakan dengan nama Allah selain Allah. Selain Allah tidak boleh ada bernama Allah. Siapa nama anak kamu? Allah, tidak boleh. Yang boleh Abdullah atau Amatullah baru boleh. Baik, jadi itu tafsiran untuk ayat pertama. Kita beranjak menuju ke ayat kedua. Qala Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Baik. Di sini alhamdu dimulai dengan bacaan alhamdu. Itu kalau misalnya dari sebelumnya kita tidak menyambungnya. Tapi kalau disambung bisa menjadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa seperti itu. Ketika misalnya bismillah dengan alhamdulillah disambung, maka antum perhatikan lafal ar-rahim, ya, him itu harus 2 harokat saja. Tidak boleh menambah menjadi 4. Kenapa? Karena dia menjadi mad asli, menjadi mad tabi'i.
Kayak misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi lihat, Ar-Rahimil Hamdulillah. Yang salah seperti ini. Kalau misalnya jadi 6 harokat misalnya. Ini salah ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Oh, ini salah. Kenapa? Karena ketika antum menyambungkan Ar-Rahim dengan Alhamdu, maka mim di sini dia berharokat jadinya, bukan sukun. Kita tahu tadi kenapa ada mad 2 bisa menjadi 4, bisa jadi 6, karena dinamakan mad arid lis sukun. Maka ketika mim di sini tidak disukunkan, tidak waqaf di situ, maka tidak boleh ditambah menjadi 4 harokat atau 6 harokat, melainkan harus kembali ke mad tabi'i aslinya, yaitu kedua harokat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdu segala pujian. Alif lam dalam alhamdu sini, alif lam al-jinsiyah, semua jenis pujian. Tidak ada makhluk satupun yang berhak mendapatkan segala macam pujian. Jadi segala macam pujian hanyalah milik Allah, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, lihat di sini alhamdulillah. Lafal jalal Allah dibaca di sini lamnya muraqqaqah tipis. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Lillah, lam lillah, lam al-istiqaq, dan itu menunjukkan bahwa saya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat di sini ra, ya, dan ra di sini dia disifati tebal. Ya, dan antum lihat ra-nya di sini berwarna biru dalam mushaf tajwid, ra-nya berwarna biru. Di sini ra-nya tebal, yaitu mufakhamah. Kenapa mufakhamah? Karena dia fathah. Ra yang fathah ataupun yang dhammah, maka dia dibaca tebal. Rabbi, bukan rabbi, rabbi, dan baca ra, bukan ra. Kalau misalnya orang Melayu banyak yang membacanya ra, ya. Rabbil alamin. Kemudian baca berikutnya Ar-Rahman, Ar-Rah. Itu salah. Tapi Ar-Rah, ra. Karena dalam Arab dibacanya ra, bukan ra. Ra. Baik. Walaupun transliterasi Indonesia pakai ra, maka itu tidak masalah. Tetapi pembacaannya, nutuknya harus salim, harus selamat. Adapun transliterasi itu berkaitan dengan huruf masing-masing. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Di sini al-alamin, alamin. Antara ain dengan lam asalnya itu ada alif yang menunjukkan dia itu sebenarnya memiliki mad. Memiliki mad tabi'i asli 2 harokat. Makanya dibaca Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin, salah. Rabbil alamin. Nah, alamin. Nah, di sini alamin untuk yang min, kalau antum mewakafkan berhenti sampai min, maka jadilah dia mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Kalau antum berhenti sampai situ. Sehingga bagaimana? Sehingga boleh 2 harokat, boleh sebagaimana mad asli. Boleh juga 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Namun harus konsisten. Ya. Berarti boleh begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Boleh juga Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 harokat boleh. Atau boleh lebih panjang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. 2 atau 4 atau 6. 2 atau 4 atau 6 dengan perkiraan masing-masing, dengan kecepatan speed masing-masing. Nah, tapi ketika misalnya antum menyambungkan Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, maka nun lam alamin bukan lagi sukun, dia menjadi berkasrah fathah.
berharokat fathah, berarti dia tidak boleh dibaca dengan mad 4 atau 6, nggak boleh. Melainkan harus 2 kembali ke mad asli tabi'inya. Berarti begini, dan nanti nunnya kemudian masuk ke ra. Kenapa? Karena Ar-Rahman alif lamnya di sini adalah qamariyah atau syamsiyah. Berarti melebur langsung ke huruf setelah alif lam. Makanya di sini dibaca, kalau mau langsung ya bacanya harokatnya alamin 2, min 2 harokat. Seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Taib, di sini berarti min dia madnya menjadi mad apa? Asli tabi'i. Dan nun kemudian melebur ke Ar-Rahman. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, Alhamdulillahi rabbil alamin, thana'un athnallahu bihi ala nafsihi. Adalah suatu pujian yang Allah Ta'ala memuji dengan pujian tersebut untuk dirinya sendiri. Wa fi dhimnihi amrun li'ibadih. Dan di dalam pujian Allah tersebut ada perintah untuk hamba-hambanya. Fahuwal mustahiqqu lahu wahdu. Maka dia adalah yang berhak untuk pujian itu satu-satunya. Wa huwa subhanahu al-munshi'u lil khalq. Dan dialah subhanah al-munshi'u lil khalq, yang memulai penciptaan, yang mengadakan penciptaan, yang menumbuhkan ciptaan itu. Ya, dialah yang mengatur ciptaannya. Nah, itu adalah tafsiran untuk Rabb. Ya, Rabb itu berarti al-munshi' lil khalq, al-qa'im bi umurihim. Al-qa'im bi umurihim berarti yang mengurusi perkara-perkara makhluk semuanya. Al-qa'im bi umurihim, yang mengurusi semua perkara makhluk. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi, dan yang mentarbiyah, yang mengatur untuk semua makhluknya dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li awliyaihi bil imani wal amali shalih, dan juga kenikmatan tarbiyah untuk para wali Allah Ta'ala dengan keimanan dan juga dengan amalan saleh. Itu tafsir untuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin artinya alam semesta. Kata para ulama, Al-Alamin itu adalah apapun selain Allah, itu adalah Alamin. Itu alam semesta semuanya. Baik, kemudian kita menuju ke ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sama seperti tadi Ar-Rahman. Ra mufakhamah, itu dia tebal, ra. Bukan ra, bukan ro, tapi ra tebal. Dia tebal. Al-alamin, Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim atau Ar-Rahmanir Rahim. Baik, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kita lihat di sini Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman sebelumnya, Ar-Rahman man 2 harokat. Kemudian Ar-Rahim ini tergantung. Kalau misalnya antum waqaf sampai Rahim, Ar-Rahim, maka dia boleh dibaca dengan 2 mad atau 4 mad atau 6 mad. Kalau 2 mad ya seperti mad aslinya, karena tabi'i asalnya boleh. Kalau misalnya 4 mad ya karena dia gabungan antara baina tabi'i dengan arid lis-sukun, dan Rahim 6 karena bisa arid lis-sukun berakhir untuk mim. Maka bisa 2 atau 4 atau 6 asal konsisten untuk yang berikutnya dan sebelumnya. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalq. Ar-Rahman maknanya adalah yang meluas rahmatnya untuk semua makhluknya. Adapun Ar-Rahim bil mu'minin, khusus untuk orang-orang beriman. Wa huma ismani min asma'illahi ta'ala, dan keduanya adalah nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mendapatkan di sini ada berapa nama?
untuk ayat 1, 2 dan 3 ada nama Allah, ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim. Kemudian apalagi? Ada nama Ar-Rabb dalam ayat kedua. Rabb. Kemudian melanjutkan ke ayat keempat. Melanjutkan ayat keempat. Dan ini ayat terakhir di sesi kali ini. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Coba sini, Malik nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik, ya, pengaturnya, pemiliknya, penguasanya. Apa yang dimiliki di sini disebutkan yaumiddin. Apakah yang diartikan yaumiddin adalah hari agama? Bukan. Ketahuilah, yaumiddin artinya adalah, maksudnya yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Jadi kalau misalnya di dunia ad-din artinya adalah agama, tapi kalau di akhirat nanti ad-din artinya adalah pembalasan. Maka yaumuddin adalah hari pembalasan. Malik pemilik hari pembalasan. Karena ketika itu tidak ada orang, tidak ada makhluk Allah pun yang menjadi Malik di akhirat nanti. Malik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menggugat. Kita lihat Malik, ya, antara mim dengan lam itu masyhurnya di kita. Seharusnya ada, senormalnya di tulisan biasanya, bukan Al-Quran, bukan mushaf, itu ada alif Malik. Tetapi di sini ada ikhtilaf, perbedaan qiraah sahihah mutawatirah. Ada yang mengatakan Maliki yaumiddin, ada yang mengatakan Maliki yaumiddin. Ada yang mengatakan tadi Maliki yaumiddin, ada yang Maliki yaumiddin. Dan dua-duanya qiraah sahihah mutawatirah mu'tabarah. Nah, sini Maliki yaumiddin itu malah justru jumhur dari qari. Tapi riwayat Hafiz bin Asim kita pakainya Maliki yaumiddin. Maka tidak masalah dengan Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Jadi boleh antum baca Maliki yaumiddin, boleh. Baik. Kemudian seperti yang tadi, ad-din di sini lihat alif lamnya adalah alif lam syamsiyah, yaumiddin. Yaumiddin. Baik, jangan sampai baca yaumiddain, itu merubah makna. Baik, tapi yaumiddin dan din seperti yang sebelumnya alamin dan rahim, dia bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, bisa 6 harakat kalau kita wakafkan sampai situ. Ya. Dan yang terbaik memang wakafnya sampai situ. Maliki yaumiddin, tidak disambung ke iyyaka. Maka misal kalau misalnya kita wakafkan sampai ad-din, Maliki yaumiddin, boleh 2, boleh 4, Maliki yaumiddin, boleh 6, Maliki yaumiddin. Ya, sekira-kiranya itu. Kalau kita mau menyambungkan semua dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun boleh. Tapi akhirannya kecuali yaumiddin itu semua 2 harakat. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu disambung semuanya. Disambung semuanya kecuali maliki yaumiddin. Tadi kita pakai 4 harakat untuk ad-din. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, wa huwa subhanahu wahdahu maliku yaumil qiyamah. Dialah Allah satu-satunya malik di hari kiamat itu. Wa huwa yaumul jazai 'alal a'mal, dan hari kiamat itu adalah hari pembalasan atas amalan-amalan. Wa takhsisul milki bi yaumiddin li'annahu la yadda'i ahadun syai'an yaumal qiyamah. Wala tatakallamu nafsun illa biiznih. Nah, pengkhususan kepemilikan untuk hari din ini, kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim sesuatu pun di hari kiamat. Ya. Dan tidak ada seseorang yang bisa berbicara, yang mau berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa fi qira'atil muslimi li hadhihi al-ayati fi kulli rak'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Dan di
pembacaan seorang muslim terhadap ayat Maliki Yaumiddin ini di setiap rakaat dari salatnya itu sebagai tazkir, peringatan, pengingatan buat dia tentang apa? Tentang hari akhir. Wa hathun lahu 'ala al-isti'dad bil 'amali shalih, dan juga anjuran untuk pendengar dan pembacanya untuk bersiap-siap dengan amalan saleh, wal kaffi 'anil ma'asi was sayyi'at, dan berhenti stop dari yang namanya maksiat dan keburukan. Walillahil hamd. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ayat ke-5 sampai ke-7 dengan izin Allah dan rahmat dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, liqa yang ini untuk surat Al-Fatihah yang pertama ini tafsir dan tajwidnya telah kita tunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat padanya dan berkah padanya. Semoga memotivasi anda pribadi dan juga antum sekalian pemirsa, yaitu pendengar juga, memanfaatkannya dan semakin termotivasi untuk mempelajari Al-Quran, tajwid dan tafsirnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.